Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sejeningsih, nomor urut 18 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Rumusan utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat dijelaskan berikut. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu terdapat pengontor berupa senyawa organik yang mengandung S, NO, dan organologam. Komponen kecil hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Di sini pengolahan minyak bumi mencakup 2 tahap. Pada tahap pertama dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG, liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas, mobil BBG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Pada fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin, premium, atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga dengan bensin berat. 3. Pada fraksi ketiga atau fraksi tengah, selanjutnya dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Pada fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin. Yang kelima, fraksi kelima atau disebut juga dengan residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan bilik. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perenggahan atau blanching. Pada proses perenggahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon dan meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau penggabungan struktur, dan isomerisasi atau penggabungan isomer. Pada proses kedua, proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustis atau NaOH, tanah liat, atau proses bensin atau gasolin atau istilah di Amerika Serikat dan Kanada atau petrol persemakmuran Titania adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rada lurus mulai dari C7 atau heptana sampai dengan C11. Yang kedua, nilai oktan atau ratio octane number atau RON. Premium memiliki nilai oktan 88, sedangkan Pertalite memiliki RON 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus sebesar 95. Nilai ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Yang ketiga adalah zat anti-knocking atau anti-ketukan yang ditambahkan dalam